Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah? Kali ini saya akan mengunjungi Kejaksaan Negeri Luwu. Salah ya? Halo teman-teman. Saya adalah Kampung Pak D. Salah. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kampung Pak D. Asik, itu yang benar. Kali ini saya akan berkunjung ke Kejaksaan Negeri Luwu dalam rangka penanaman perdana tanaman hidroponik yang ada di sana. Nah, mau lihat keseruannya? Yuk. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Oke? Adakah? Cek. Ada dong. Adakah? Halo bro. Oke. Halo. Pak Ruplin, mau tanya sekaitan hidroponik ini Pak, kelengkapannya itu apa saja ya Pak ya? Yang pertama saya mau tanya mulai dari ini, kok harus pakai media itu? Jadi ini gabus ini kan kita jadikan media tanam untuk sebagai tempat melengketnya bibit pada saat dimasukkan di netpot. Namanya apa? Ini netpot ini. Netpot. Ini gabus biasa. Spons. Spons. Nah, ini nanti bibitnya ini dimasukkan di sini supaya terjepit, karena kalau tidak dipakaikan ini nanti dia akan jatuh di sini. Oke. Ya. Terus setelah itu ini ada nutrisi. Ada nutrisinya ya? Ya, ini nutrisi, ini ada nutrisi A, ada nutrisi B. Jadi ini nanti dicampur, satu jenis nutrisi ini dicampur ke dalam air 5 liter. Siap. Ya, masing-masing 5 liter. Jadi masing-masing 5 liter. Ya, setelah tercampur ini 5 liter, kita masukkan di bak. Di bak ya? Tempat air. Ini? Ya, itu diberikan pertama 5 gelas aqua. 5 gelas aqua. Konsentrasinya. Dengan ppH yaitu 6 sampai
PPH 6 sampai 7. Kemudian konsentrasinya nanti ini ppm-nya ini 450 sampai 840. Jadi 450 sampai 840. ya. Jadi masing-masing sayuran sebenarnya jenis sayuran itu beda. Yang agak rendah itu selada, Pak. Selada ya? Iya, selada. Nah, kemudian kalau sawi itu 840 sampai 1200 ppm-nya. Nah, kemudian pH-nya itu antara 6 sampai 7. Ya, jadi untuk menetralisir pH ini kalau umpama rendah, kalau istilahnya itu rendah itu masam, kalau rendah itu basah, kalau tinggi itu masam. Jadi untuk menetralkan pH air itu kita kasih apa namanya? Air aki. 2 tetes. Berapa tetes? 2 tetes atau 3 tetes sampai netral. Ini ada alatnya ini. Jadi kita cuma celup masuk ini. Itu langsung kelihatan. Ketahuan pH airnya. Ya, ketahuan pH air, ketahuan ppm nutrisinya ya. Iya. Jadi tadi itu saya tidak sempat perlihatkan ini apa namanya. Terus Om, saya mau tanya sedikit. Jangka waktu penyemaian. Ini penyemaiannya ini kalau apa namanya kondisi fisiknya kita lihat, kalau sudah ada 4 lembar daunnya itu sudah bisa dipindahkan. Kalau selada itu umurnya antara 10 sampai 15 hari. Kalau sawi itu umurnya antara 7 sampai 10 hari. Karena memang umur sawi itu lebih cepat dipanen daripada selada. Kalau sawi itu 25 sampai 30 hari sudah bisa panen. Kalau selada itu bisa 40 sampai 45 hari. 40 sampai 45 hari baru bisa panen ya. Bisa panen. Tapi itu dilihat juga kondisi pertumbuhannya. Iya. Jelas. Jadi ini tadi saya tidak sempat perlihatkan. Jadi ini gabusnya ini kalau kita mau menanam ini kan dibelah ini. Itu yang penting ini akarnya ada keluar sedikit. Nah, supaya ini yang bersentuhan air nanti. Baru kita masukkan ke net pot. Nah, net potnya begini. Sampai akarnya muncul di sini. Nah, inilah nanti yang airnya meresap naik, dan ini tidak boleh tenggelam ini, tenggelam ini busuk. Ya. Jadi ini bisa 2 kali pakai ini anunya, sponsnya. Nah, cuma ada kelemahannya kalau agak rapat dia punya akar ini pada saat penanaman perdana itu biasa agak lama pertumbuhannya kalau dipakai kedua kalinya. Tapi net pot ini bisa beberapa kali dipakai. Oh, bisa berkali-kali ya Pak ya? Iya, berkali-kali bisa dipakai. Ya, yang penting ini juga airnya kita harus kontrol setiap 2 hari. 2 hari dikontrol dia punya pH dengan ppm. Karena kapan kurang itu akan mempengaruhi pertumbuhan sayuran. Siap. Ya, jadi harus dikontrol dengan menggunakan alat ini. Kalau airnya kurang itu ditambah lagi karena otomatis kan ada penguapan setiap hari, apalagi kalau musim kemarau penguapan tinggi, maka setiap 2 hari dikontrol. Kalau kurang tambah lagi air, tambah juga nutrisinya, palingan 1 gelas nutrisi A, 1 gelas nutrisi B, itu diaduk baru diukur. Kalau masih rendah ppm-nya dengan pH-nya belum netral, nah itu kita tambah lagi, karena kalau pH itu rendah atau pH tinggi itu berpengaruh bagi tanaman untuk daya serap nutrisi. Ya, makanya itu pH-nya itu harus dinetralkan. Ya. Siap. Itu penjelasan singkatnya kalau kita ingin melakukan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Iya. Kan ini ada beberapa ini cara untuk menanam sayuran di pekarangan yang tidak memungkinkan lagi kita menanam langsung di tanah. Ada namanya peltikultur. Itu peltikultur bisa menggunakan pipa paralon 4 inci baru di lubang sampingnya. Bisa juga menggunakan pipa segi 4. Ya, kemudian ada juga tabula pot ya. Ya, itu menggunakan polybag atau barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti tempat renso
atau karung-karung beras yang kecil itu bisa dipakai semua, Pak. Siap. Ya, saya kira. Oke, Pak Rublin, Ya, nanti makasih. kita akan lanjutkan di sesi berikutnya karena saya dengar-dengar masih ada kegiatan tambahan ya sebelum penanaman dilaksanakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Melakukan pertemuan dengan Camat Suli bersama para kepala desa, kemudian lurah, ada bundes binaan, koperasi binaan, gapoktan binaan, kemudian malamnya kita mau ngopi bareng dengan produsen kopi, kemudian pelaku usaha warkop. Tapi karena hari ini ada penegasan kembali tidak bisa berkumpul di tempat umum, saya masih bersyukur kalau kegiatan ini tidak menjadi batal, karena ini ada di lingkungan kami dan kita tahu kita tidak kemana-mana. Jadi tentunya juga kita bisa memperkirakan bahwa kita tidak melakukan interaksi dengan orang-orang yang atau di wilayah yang ada coronanya. Tetapi karena ini sudah menjadi kebijakan dari pusat bahwa yang diutamakan sekarang ini adalah protokol kesehatan, jadi memang banyak hal yang sudah diidekan kemudian tiba-tiba ya harus menahan diri. Padahal saya merasa bahwa semuanya itu untuk masyarakat dulu, termasuk yang saya sebutkan tadi, kecamatan binaan, beroperasionalnya kembali IKN Barambe. Tapi memang kita harus agak menahan diri sedikit. Tapi justru saya senang dengan begitu, saya lebih bisa fokus kepada optimalisasi fungsi untuk di Kejaksaan sendiri, termasuk yang namanya peningkatan kompetensi ataupun keterampilan skill dari para pegawai di Kejarilu ini. Oleh karenanya itu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu
penanaman perdana sayuran hidroponik, sungguh saya mengapresiasi atas inisiatif dari Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang bersama-sama dengan Pak Singa Selatan. Kalau Pak Kadis justru berterima kasih ke saya karena menyediakan tempat, saya justru sebaliknya saya juga berterima kasih, malah sangat mengapresiasi karena saya melihat memang banyak lahan kosong di sini yang memang harus kita berdayakan. Mata saya udah sakit sebenarnya, tapi kan kita punya keterbatasan anggaran, jadi tidak serta-merta bisa kita lakukan kegiatan ini. Saya sih sudah sempat pengen juga ruang terbuka hijau. Nah, itu ke depan mau ditaruh di depan ruang tunggu PTSP, ruang terbuka hijau situ, kemudian bisa ada wifi untuk nantinya kami mengundang anak sekolah, tapi biasanya di sini karena ya masih muda-muda, pumanya kemudian pegawainya, jadi mintanya anak semat. Saya juga bingung gitu loh. Nah, kemudian ini targetnya kalau ada itu satu puma itu akan mentoring, membimbing mereka dalam diskusi. Memang dari ibu-ibu IAD ya, IAD itu Ikatan Adiaksa Dharma Karini, itu mereka. Nah, kalau di sini kan ibu-ibu PKK yang dari ketua tim penggerak PKK Kabupaten Luwu memang punya concern yang sama, dan itu benar. Di Jakarta pun di kantor Kejati DKI juga melakukan hal ini. Dan kalau kita mau tahu, sayuran hidroponik di supermarket ya, supermarket itu harganya lebih mahal. Memang kelihatannya memang kondisinya lebih tidak ini, bahkan kadang ada ulatnya, tapi itulah yang lebih sehat karena tidak mengandung pestisida. Makanya ini menjadi penting bahwa pengetahuan itu bisa untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi resesi pangan juga. Malah beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, Bapak Presiden Jokowi justru menugaskan secara khusus Menhan, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo, untuk melakukan penanaman berapa luas hektar tanaman singkong. Nah, apalagi orang Luwu, samalah orang Toraja, hobinya kan makan itu daun singkong, terus singkongnya kan mau diapakan aja. Nah, itu yang kita ini maksudnya semua bisa menikmati singkong itu. Nah, itu juga bisa menjadi program dari Dinas Ketahanan Pangan. Silakan. Masih memandang ini masih perlu lagi tambahan pengetahuan ya. Nggak apa-apa kan Pak Gadis, bisa diinikan lagi, di coachingnya lagi di tingkat tulisannya apa ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kepada Pak Singa Selatan sebagai Ketua APDESI, punya perhatian juga untuk semua desa melakukan gerakan penanaman sayuran hidroponik ini, karena memang Indonesia itu diharapkan ada reformasi pangan ya Pak ya, istilahnya tahanan pangan itu, sehingga semakin hari jangan sampai bawang putih kita masih impor dari luar, ya dari India, dari Thailand kan. Sebenarnya itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita orang Indonesia. Oleh karenanya itu saya sangat mensupport kegiatan ini, dan tidak apa-apa Pak Kadis kalau punya kegiatan
Asal Kajari sempat akan ikut serta, supaya sekarang kita akan hubungkan untuk kegiatan di desa ya Pak Ade ya. Nah itu, karena ini termasuk juga bagian dari pemberdayaan masyarakat. Mereka mulai dari keluarganya, dari lingkungannya sendiri. Nah kalau berkembang lebih luas itu sesuai dengan effort masing-masing. Ini saya juga titip salam kepada Eta, Ketua Tim Penggerak PKK, karena ini menjadi program dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Sehatnya, dengan kemarin mendapatkan penghargaan ODM itu sungguh satu upaya yang luar biasa, karena kita boleh mengajarkan masyarakat untuk hidup sehatnya, dan juga bisa meningkatkan setidak-tidaknya untuk makanan di dalam rumahnya itu dia dapatkan makanan yang sehat. Kalau bisa dikembangkan lebih luas itu menjadi suatu upaya yang luar biasa untuk Kabupaten Luwu. Ini sekali lagi kepada jajaran dari Dinas Ketahanan Pangan, terima kasih untuk upayanya. Karena saya tahu ini bagus, baik, berterima kasih ya sudah. Dan hari ini kita boleh sama-sama melaksanakan. Terima kasih yang akan mengajar, memberikan pelatihan kepada anggota di Kejari Luwu. Begitu, kalau ada penyampaian kami yang kurang berkenan, baik yang kemarin-kemarin dalam pembuatan aplikasi penanaman hidroponik, mungkin ada yang datang kok kurang sih sambutan dari anggota kami, saya mohon maaf karena di luar kontrol saya, meskipun saya sudah menyampaikan kepada anggota bila ada kerja tolong diperhatikan, tapi itu di luar kontrol saya, makanya saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada hari ini. Saya juga mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.